Halo teman-teman, selamat datang kembali di Praktikum Ekonomi Lingkungan. Acara 2, tentang analisis biaya dan manfaat sumber daya alam. Tujuan dari praktikum ini ada dua. Yang pertama, untuk menghitung dan mengetahui biaya manfaat ekonomi suatu ekstraksi sumber daya. Dan yang kedua, untuk mengetahui umur proyek pada suatu sumber daya dengan melihat besar kecilnya cost dan benefit pada tahun yang berbeda, sehingga bisa diketahui pada umur berapa proyek tersebut secara ekonomi tetap layak dilakukan. Analisis biaya manfaat merupakan metode sistematis untuk menunjukkan, menemukan, dan mengukur manfaat dan biaya ekonomi suatu program. Dalam hal ini, objeknya terutama sumber daya. Manfaat suatu program atau proyek merupakan nilai tambah hasil barang dan jasa, termasuk jasa lingkungan, yang dimungkinkan karena adanya program tersebut. Sedangkan biaya merupakan nilai tambah sumber daya real yang dimanfaatkan oleh adanya program atau proyek tersebut, atau dengan kata lain, biaya merupakan manfaat yang tidak diambil atau lepas. Analisis biaya dan manfaat memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, penggunaan sumber-sumber ekonomi dapat dilakukan secara efisien. Apabila efisiensi terjamin, maka pencapaian kesejahteraan masyarakat dari kebijakan publik yang diimplementasikan lebih maksimal. Yang kedua, analisis ini dalam penghitungan biaya dan manfaatnya diukur dengan mata uang sebagai unit nilai, sehingga memudahkan efisiensi karena terukur. Dan yang ketiga, analisis ini sangat kompatibel dengan penghitungan biaya manfaat kebijakan atau proyek dalam skala besar atau makro, khususnya yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Akan tetapi, analisis ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, analisis ini membutuhkan waktu dan proses yang lama. Analisis ini juga hanya dapat diimplementasikan pada proyek atau kebijakan yang sifatnya makro. Yang kedua, pemilihan kebijakan atau proyek yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh proses penghitungan manfaat dilakukan secara kuantitatif, sedangkan beberapa proyek atau kebijakan tidak dapat diukur manfaatnya secara kuantitatif. Dan yang ketiga, analisis ini tidak memiliki fleksibilitas yang tinggi, karena semua penghitungan dilakukan secara kuantitatif. Hal ini menimbulkan interpretasi jika analisis ini dilaksanakan terlalu jauh, pemerintah tidak lagi dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang membawa aspirasi rakyat, melainkan seakan-akan dilaksanakan oleh robot atau komputer. Pada prinsipnya, proyek-proyek harus memiliki BC rasio yang lebih besar daripada 1, yang artinya manfaat harus lebih besar dari biaya atau pengorbanannya, atau dengan kata lain, harus untung. Untuk membandingkan manfaat dan biaya, haruslah diperoleh suatu angka dengan dasar waktu yang sama. Bagaimana cara menghitung kelayakan suatu proyek? Kelayakan dapat dihitung dengan membandingkan manfaat sosial dan biaya sosial. Dikatakan layak apabila perbandingan antara MS dan BS nilainya lebih dari 1. Nah, cara menghitung MS sesuai dengan rumus yang tertera di layar. MS didapatkan dengan cara membagi MI atau manfaat pada tahun tertentu dibagi dengan 1 plus R. R itu bunga dalam bentuk desimal. Kemudian, cara menghitung BS adalah dengan cara membandingkan biaya pada tahun tertentu dengan 1 plus R. Ini adalah contoh soalnya tentang proyek eksplorasi minyak bumi yang direncanakan sampai 25 tahun dengan tingkat bunga 10% pada tahun pertama dan naik 0,5% setiap tahunnya.
Kita diminta untuk menghitung kelayakan proyek penambangan minyak bumi tersebut untuk setiap 10, 15, dan 20 tahun. Berikut adalah tabelnya. Dan ini adalah hasil praktikum yang diminta. Yang pertama, tabel hipotetik MS, BS, proyek eksplorasi minyak bumi tiap 10, 15, dan 20 tahun, dan tabel kelayakan proyek eksplorasi minyak bumi tiap 10, 15, dan 20 tahun. Bagaimana cara mengerjakannya? Berikut adalah contoh perhitungannya. Yang atas, tabel atas adalah HP1, tabel hipotetik MS dan BS proyek eksplorasi minyak bumi. Untuk bunganya, untuk R itu adalah bunga dalam bentuk desimal. Jadi tinggal bunga, misal 10%, berarti R desimalnya 10 per 100 atau 0,1 dan seterusnya. Kemudian MS didapat dengan cara MS didapat menggunakan rumus perhitungan tadi, MI per 1 plus R. BS juga sama dengan cara biaya BI per 1 plus R. Nah, untuk menghitung kelayakannya, seperti di tabel yang di bawah, itu dengan cara membandingkan MS dan BS pada tahun ke-10, 15, dan 20. Apabila nilainya lebih dari 1, maka dikatakan layak. Namun apabila kurang dari 1, dikatakan tidak layak. Gitu. Nanti bisa dibahas kira-kira pada tahun keberapa proyek itu sudah dikatakan layak. Nah, untuk soalnya nanti akan diberikan oleh asisten masing-masing, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke asisten masing-masing. Sekian untuk praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa mengerjakan dengan baik. Dan sampai ketemu di praktikum acara selanjutnya.